pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan metode Altman-Z-Score pada PT Astra International Tbk pada periode 2023 sampai dengan periode 2025. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Firman Abiansyah dengan NIM terakhir yaitu 171, Muhammad Sobari dengan NIM terakhir 174, Aditya Rizky Anggara dengan NIM terakhir 324, dan Alif Fariko Albama dengan NIM terakhir 333. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya laba ini merupakan tujuan utama perusahaan. Karena dengan laba, maka perusahaan dapat menjaga keberlangsungan dan perkembangan usahanya. Untuk mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan, maka diperlukan analisis laporan keuangan, yang nantinya ini menjadi sumber informasi bagi investor, kreditur, manajemen, maupun pihak lainnya. PT Astra International Tbk ini merupakan perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor, seperti otomotif, jasa keuangan, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, dan teknologi informasi. Diversifikasi bisnis tersebut membuat Astra memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, perusahaan tetap menghadapi risiko finansial distress yang dapat menyebabkan kebangkrutan apabila kondisi keuangan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan analisis kesehatan keuangan perusahaan untuk memprediksi potensi kebangkrutan. Salah satu metode yang digunakan adalah Altman-Z-Score, yaitu metode analisis rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan dan memprediksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Oke, kemudian kita masuk ke profil perusahaan. PT Astra International Tbk ini merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia yang sudah didirikan semenjak pada 20 Februari tahun 1957 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. Astra ini memiliki lebih dari 322 anak perusahaan dan didukung lebih dari 190.000 karyawan. Perusahaan ini menjalankan bisnis yang terdiversifikasi di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, energi, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Oke, sebuah perusahaan tentunya memiliki visi dan misi perusahaan, yang dimana hal ini merupakan salah satu komponen dasar ataupun fundamental perusahaan, yang dimana ini akan menentukan kemana arah perusahaan ini akan berkembang. Nah, untuk visi dan misi perusahaan PT Astra International Tbk ini memiliki dua visi perusahaan. Yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Kemudian yang kedua yaitu menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian untuk misi perusahaan ini sendiri yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik pada pemangku kepentingan. Jadi selanjutnya ada pengertian analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan merupakan proses mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, kemampuan operasional, serta potensi kelangsungan usaha perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas guna membantu manajemen maupun investor dalam menilai kekuatan,
dan kelemahan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada analisis kebangkrutan. Jadi kebangkrutan merupakan kondisi ketika perusahaan tidak mampu menjalankan operasionalnya secara efektif sehingga gagal memenuhi kewajiban dan menghasilkan laba. Dampak dari kebangkrutan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tetapi juga memengaruhi karyawan, investor, kreditur, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan analisis terhadap laporan keuangan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan sejak dini. Next di sini ada laporan keuangan PT Astra International Tbk periode 2023 sampai 2025. Ini dalam miliar. Untuk akunnya ada aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, nilai buku total hutang dan penjualan. Untuk angka di setiap tahunnya ini bisa diperhatikan di slide PPT. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Untuk rasio likuiditas, di sini current ratio di 2023 itu sebesar 1,25, 2024 1,27, 2025 1,26. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR, itu 2023 sebesar 49,2%, 2024 49,4%, 2025 49,6%. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER di 2023 sebesar 0,97, 2024 0,97, di 2025 0,9. Lalu ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on asset atau ROA di 2023 itu 7,63%, 2024 7,43%, di 2025 7,40%. Yang terakhir ada return on equity atau ROE di 2023 sebesar 15,02%, 2024 14,66%, 2025 14,68%. Jadi berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, PT Astra International Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang sangat baik selama periode 2023 sampai 2025. Dari sisi likuiditas, perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini terlihat dari current ratio yang stabil di atas 1 kali setiap tahunnya, yaitu sebesar 1,25 kali pada 2023, 1,27 kali pada 2024, dan 1,26 kali pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan mampu menutupi seluruh kewajiban lancarnya. Dari sisi solvabilitas, Astra juga memiliki struktur modal yang sehat. Debt to asset ratio berada pada kisaran 49%, sedangkan debt to equity ratio berada di bawah 1 kali selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang perusahaan masih dalam batas yang aman dan seimbang dengan aset maupun modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, risiko keuangan perusahaan relatif terkendali. Sementara itu, dari sisi profitabilitas, Astra mampu menghasilkan laba yang stabil dan terus meningkat. Return on asset berada pada kisaran 7%, sedangkan return on equity berada pada kisaran 14-15%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan aset dan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Stabilnya tingkat profitabilitas ini juga didukung oleh diversifikasi usaha Astra di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, dan juga infrastruktur. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Astra International Tbk memiliki kinerja keuangan yang kuat, stabil, dan berpotensi terus berkembang di masa mendatang. Kemudian analisis univariat yaitu menunjukkan adanya pelemahan efektivitas pengelolaan aset perusahaan yang ditandai dengan penurunan rasio dari imbal hasil asetnya, di mana dari angka semulanya yaitu 12,90% pada tahun 2023 sekarang menjadi hanya 10,45% di akhir tahun 2025. Kondisi penurunan tersebut itu diperparah oleh tekanan likuiditas jangka pendek yang semakin meningkat tajam akibat adanya pergeseran struktur kewajiban, di mana
porsi hutang lancarnya itu mendominasi total beban hutang perusahaan dari 63,5%, melonjak hingga menyentuh angka 70,2%. Kemudian analisis multivariat yaitu digunakan untuk mengatasi kelemahan analisis univariat yang dapat menghasilkan konflik antar variabel, di mana metode yang dipilih adalah Allman Z-score dikarenakan perusahaan merupakan perusahaan yang go public dan tingkat akurasi dari Z-score ini lebih tinggi. Kemudian untuk metode Allman Z-score-nya yaitu Z sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 dan plus 1,0x5. Dimana untuk klasifikasinya sendiri yaitu ketika skornya itu di bawah 1,8 artinya itu perusahaan mengalami kesulitan keuangan serta financial distress dan berpotensi untuk bangkrut. Sedangkan ketika hasilnya itu 1,8 sampai dengan di bawah 2,99 artinya tidak dapat dipastikan apakah perusahaan itu safe zone atau distress zone. Kemudian ketika di atas 2,99 artinya yaitu perusahaan berada dalam safe zone. Kemudian berdasarkan analisis multivariat yaitu menghasilkan X1-nya di tahun 2023 yaitu 0,1135, di tahun 2024 0,1108, kemudian di tahun 2025 yaitu 0,0863. Kemudian di X2-nya di tahun 2023 yaitu 0,5925, 2024 0,5971 dan di tahun 2025-nya yaitu 0,603. Kemudian di X3-nya yaitu 0,4283. Kemudian di tahun 2024 0,3973 dan di tahun 2025-nya 0,3449. Kemudian untuk X4-nya yaitu 0,0175 di tahun 2023 dan 0,0176 di tahun 2024, kemudian 0,0169 di tahun 2025. Kemudian untuk X5-nya yaitu 0,7103, kemudian 2024 0,6995 dan di tahun 2025 0,6861. Kemudian untuk Z1-nya 1,861 untuk 2024, kemudian 2024-nya 1,8223 dan di tahun 2025 1,7372. Berdasarkan analisis multivariatnya yaitu di tahun 2023 perusahaan itu berada di gray zone, di mana berada di batas interval 1,81 sampai dengan 2,99 yang menandakan kondisi keuangan perusahaan itu menunjukkan sinyal waspada meskipun belum masuk kategori kritis. Kemudian di tahun 2024 perusahaan itu masih bertahan di gray zone, namun skornya itu mengalami penurunan dan bergerak semakin mendekati batas bawah. Kemudian di tahun 2025 perusahaan itu resmi jatuh serta masuk ke dalam distress zone atau zona bahaya, di mana skor akhirnya yaitu berada di angka 1,81 yang mengindikasikan bahwasanya perusahaan memiliki tingkat profitabilitas atau tingkat probabilitas resiko kebangkrutan yang tinggi jika tidak segera dilakukan tindakan perbaikan struktural. Lalu ada analisis kebangkrutan PT Astra International Tbk. Di sini terdapat 4 indikasi tentang kebangkrutan PT Astra International Tbk. Yang pertama yaitu tingkat return pada aset atau ROA. Di PT Astra International Tbk, tren menurun dari 12,9% di 2023 menjadi 10,45% di 2025. Ini mengindikasikan sinyal pelemahan efektivitas pada aset. Lalu ada fluktuasi kinerja, fatalitas negatif pada EBIT semakin dalam dari minus 1,51% menjadi minus 6,92%. Lalu ada struktur hutang,
proporsi hutang lancar terhadap total hutang meningkat drastis dari 63,5% ke 70,2%. Hal tersebut sangat menekan likuiditas. Lalu yang keempat ada perlindungan biaya tetap. Rasio EBIT terhadap hutang lancar merosot dari 0,46 menjadi 0,34. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dan perhitungan menggunakan metode Altman-Z-Score, kondisi keuangan PT Astra International Tbk selama periode 2023 sampai 2025 menunjukkan adanya tren penurunan. Nilai Z-Score terus mengalami penurunan dari 1,86 pada tahun 2023 menjadi 1,82 pada tahun 2024, lalu turun kembali menjadi 1,74 pada tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang awalnya berada pada kategori gray area akhirnya masuk ke dalam distress zone pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi financial distress atau kesulitan keuangan yang perlu diwaspadai. Penurunan kondisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh melemahnya profitabilitas operasional, meningkatnya hutang lancar, serta menurunnya efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba dan penjualan. Walaupun perusahaan masih mampu mencatat laba dan mempertahankan aktivitas operasionalnya, tekanan keuangan yang terjadi menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan agar resiko kebangkrutan tidak semakin besar di masa mendatang. Lalu untuk sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan, perusahaan disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan penggunaan aset agar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat meningkat kembali. Selain itu, perusahaan juga perlu memperbaiki struktur keuangan dengan mengurangi ketergantungan pada hutang jangka pendek, serta meningkatkan pengelolaan modal kerja agar kondisi likuiditas tetap stabil. Perusahaan juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor melalui peningkatan kinerja keuangan, inovasi bisnis, dan strategi usaha yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat memperkuat kondisi keuangannya dan meminimalkan risiko financial distress di masa depan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode analisis kebangkrutan lainnya sebagai pembanding agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan akurat.